Baik, saya di sini akan menjelaskan mengenai bagian pengelompokan bahan aktif farmasi beserta khasiat farmakologisnya. Nah, di sini saya mengelompokkan dari golongan quinolon, sulfonamid, aminoglikosida, oxazolidon, dan glikopeptida. Nah, yang dimana dari kelima golongan ini terdapat di mana pada golongan quinolon itu pada kelompokan struktur molekulnya itu atom fluorin pada posisi C6, yang dimana pada golongan ini dia menghambat replikasi DNA dan transkripsi bakteri. Untuk spektrum aktivitasnya itu sendiri pada tuberkulosis, kuman gram, dan juga bakteri anaerob. Seperti contoh penerapan obatnya pada generasi quinon dan naptiridon seperti ofloxacin dan norfloxacin. Kemudian ada generasi sufiks oxacin seperti ciprofloxacin dan levofloxacin. Untuk golongan yang kedua, tentang sulfonamid, dengan struktur molekul bagian dari SO2 dan NH2, yang dimana berfungsi efek farmakologisnya itu untuk mengganggu sintesis dari asam folat bakteri, yang dimana dia di sini bersifat bakterostatik, yang dimana dia di sini berusaha menekan dari eh, bermutasinya bakteri pada tubuh, yang dimana dia menekan jumlahnya di sini dengan membentuk suatu lindungan gram dan yang dimana mempunyai ion yang positif dan negatif seperti pada spektrum aktivitasnya yang bekerja. Di mana obat ini contohnya ada pada sulfadizin, sulfamethorazole, dan sulfasalazin. Yang ketiga, ada aminoglikosida, yang dimana struktur molekulnya itu terdapat tiga gugus aminogula yang dihubungkan dengan ikatan glikosidik, yang dimana dia menghambat sintesis protein dan mengikat satu subunit ribosom. Sehingga pada batang garam ion negatif yang bersifat aerob dan gram yang bersifat positif pseudomonas atau cystic fibrosis. Pada golongan aminoglikosida ini, obatnya seperti streptomisin, gentamisin, tobramycin, dan amikasin. Kemudian golongan selanjutnya ada oxazilodinonin, yang dimana di sini termasuk kelas azol, yang dimana pada gugus oxazolidin dengan karbon di antara nitrogen dan oksigennya yang teroksidasi dengan koton inilah mempunyai efek farmakologis berupa bersifat bakteriostatik sama seperti dengan sulfonamid, di mana dia mengganggu sintesis asam folat bakteri. Nah, jika pada sulfonamid mengatasi sintesis pada asam folat, di sini dia menghambat sintesis protein, yang dimana dia mengikat sitokrom P di ribosom 5OS. Nah, kemudian dia mencegah inisiasi formasi ribosomat FMET tRNA kompleks, di mana pada spektrum aktivitasnya adalah MRSA, FRE, PRP, multidrug resistant M, tuberkulosis. Contoh obatnya yakni linezolid dan tedizolid. Untuk golongan yang terakhir yakni ada glikopeptida, yang dimana dia merupakan siklik peptida dari 7 asam amino yang terikat oleh 2 gugus gula. Dia di sini berfungsi sebagai menghambat sintesis dinding sel yang mengganggu enzim penisilin resistan penisilin. Nah, contohnya ini dia seperti transpeptides. Sintesis dinding sel ini akan berhenti pada kematian sel. Nah, untuk spektrum aktivitas dari farmakologisnya ini ditunjukkan oleh gram yang bersifat ion positif dan methicillin resistan Streptococcus aureus, kemudian difilip atau anaerob. Nah, untuk contohnya ini terdapat 2 jenis obat generasi. Yang pertama, generasi obat pertama yakni seperti vancomycin dan teicoplanin. Dan untuk generasi keduanya yakni telavancin dan dalvancin dan oritavancin. Baik, sekian penjelasan saya mengenai pembagian pengelompokan bahan aktif farmasi beserta khasiat farmakologisnya.